Gama di lereng Slamet. Malam yang hilang di desa Rawuh bagi Bima, Gunung Slamet adalah sebuah obsesi. Bukan karena cerita mistis yang sering ia dengar dari para pendaki senior, melainkan karena puncaknya dari foto-foto yang dilihatnya di internet. Puncak Slamet di kala fajar adalah sebuah tahta di atas lautan Awai, sebuah pemandangan surgawi yang menjanjikan kepuasan batin tak terhingga. Sebagai seorang fotografer amatir yang jenuh dengan hiruk-pikuk Jakarta, ia mendambakan satu bidikan sempurna dari puncak itu. Maka, pada satu akhir pekan di bulan Agustus yang cerah, Bima berangkat bersama dua temannya, Rian dan Sari. Rian, yang paling berpengalaman, bertindak sebagai pemimpin Sari, dengan semangatnya yang tak pernah padam, menjadi penyemangat tim. Mereka memilih jalur Bambangan. Jalur paling populer yang konon juga paling kaya akan cerita misteri. Bima hanya tersenyum meremehkan saat Rian mengingatkannya untuk menjaga sikap dan ucapan. Baginya, gunung adalah tantangan fisik, bukan panggung pertunjukan gaib. Pendakian dimulai dengan lancar, tawa dan canda mengiringi langkah mereka melewati pos 1 hingga pos 3. Hutan pinus yang rapat dan udara sejuk menjadi teman perjalanan yang menyenangkan. Bima, yang fisiknya paling prima, merasa langkah teman-temannya terlalu lambat. Ambisinya untuk mencapai puncak sebelum fajar mulai membarangui duluan. "Ya mau coba ngejar waktu," kata Bima saat mereka beristirahat di pos 4, Samarantu. "Jangan, Bim," di atas kabut mulai turun. "Aturan pertama itu jangan pernah misah dari rombongan." Rian memperingatkan dengan nada serius. Nama Samarantu sendiri, singkatan dari Samar Hantu, sudah cukup membuatnya waspada. "Santai aja, Rik, jalurnya juga udah jelas. Gue tunggu di pos 7 atau 8. Jawab Bima, menepuk pundak Rian sebelum melesat melanjutkan pendakiannya. Ia merasa kuat, tak terkalahkan. Sikap takabur yang sering dinasihatkan para tetua untuk dihindari, kini tanpa sadar telah merasukinya. Awalnya semua baik-baik saja. Bima menikmati kesendiriannya. Deru napasnya menjadi satu-satunya musik pengiring. Namun, seperti yang diperingatkan Rian, cuaca di gunung adalah raja yang tak bisa ditebak. Kabut tebal dan basah turun begitu cepat, mengubah jalur yang tadinya jelas menjadi labirin abu-abu yang membingungkan. Jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Suara hutan yang tadinya ramai kini teredam, menyisakan keheningan yang mencekam. Bima berhenti, mencoba menenangkan jantungnya yang mulai berdebar kencang. Ia berteriak memanggil nama Rian dan Sari, tapi suaranya seolah ditelan oleh kabut. Panik mulai merayap. Ia mencoba melanjutkan langkah, yakin bahwa jalurnya benar, namun setiap tikungan tampak sama. Matahari yang tadinya masih menyisakan cahaya kemasan, kini mulai menyerah pada senja. Warna langit berubah menjadi jingga pekat, lalu ungu, sebelum akhirnya ditelan kegelapan. Waktu sandekala, waktu peralihan yang paling dihormati sekaligus ditakuti, telah tiba. Kedinginan mulai menggigit tulangnya. Sendirian, tersesat, dan diselimuti kabut di lereng gunung tertinggi di Jawa Tengah, Bima merasakan arogansinya luruh digantikan ketakutan murni. Ia duduk di atas sebuah batu besar, memeluk lututnya, menyesali keputusannya. Ia mengeluarkan senter dari tasnya. Cahayanya hanya mampu menembus kabut beberapa jengkal di hadapannya. Saat itulah ia mendengarnya. Awalnya sangat sayu, seperti bisikan angin. Namun, suara itu semakin jelas. Bukan suara binatang malang atau gesekan dahan. Itu adalah suara alunan gamelan Jawa, suara demung dan serang yang lembut. Mengalunkan melodi yang terasa ganjil, namun menenangkan di tengah hutan belantara. Rasa takut Bima seketika bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Siapa yang memainkan gamelan di ketinggian seperti ini? Didorong oleh harapan menemukan pertolongan, Bima bangkit dan berjalan perlahan menuju sumber suara. Ia juga mulai melihat seberkas cahaya hangat di antara pepohonan, seperti cahaya obor. Semakin dekat ia melangkah, semakin nyata pemandangan di hadapannya. Kabut seolah menyingkir, membuka sebuah gerbang ke dunia lain. Di hadapannya terhampar sebuah perkampungan, bukan tenda-tenda pendaki, melainkan desa sungguhan dengan rumah-rumah kayu berarsitektur joglo yang indah. Obor-obor bambu menerangi jalanan setapak yang bersih. Orang-orang berlalu lalang dengan tenang, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Para prianya memakai baju lurik dengan belangkon, sementara para wanitanya berkebaya dan bersanggung. Aroma masakan, campuran wangi jahe, serai, dan bunga melati menguar di udara. Di salah satu sudut, terlihat sebuah panggung kecil di mana beberapa orang sedang memainkan gamelan. Sumber suara yang ia dengar tadi. Rasa takut Bima menguap.
digantikan oleh kelegaan dan kekaguman. Mungkin ini adalah sebuah desa adat terpencil yang tidak ada di peta. Ia melangkah masuk ke desa itu. Anehnya, tak ada yang tampak terkejut dengan kehadirannya yang mengenakan jaket gunung modern dan membawa tas carir besar. Mereka hanya tersenyum ramah, senyuman yang tenang dan sedikit kosong. Seorang wanita tua berkebaya menghampirinya. "Lelam, nak?" tanyanya dengan suara lembut. "Mari, minum dulu biar hangat." Wanita itu menuntunnya ke sebuah bal-bal bangku bambu di depan salah satu rumah. Ia disodori secangkir minuman hangat dari batok kelapa. Bima meminumnya tanpa ragu. Rasa jahe dan gula aren yang pekat seketika menyebar ke seluruh tubuhnya, mengusir dingin yang sejak tadi menyiksanya. Itu adalah wedang jahe terenak yang pernah ia rasakan. Perutnya yang kosong mulai berbunyi. Matanya tertuju pada sebuah lapak kecil di seberang jalan, di mana seorang nenek lain sedang menjual jajanan pasar. Ada getuk, senin, dan klepon yang ditata rapi di atas tampah beralaskan daun pisang. Godaan untuk makan tak tertahankan. Bima teringat sekelumit cerita dari kakeknya dulu tentang pasar setat dan kampung orang bunian. Sebuah nasihat samar terngiang di kepalanya, kalau kamu terpaksa membeli sesuatu di alam sana, bayarlah dengan uang sungguhan. Jangan pernah memakai daun. Dengan tangan sedikit gemetar, ia merogoh sakunya. Ia menemukan selembar uang 2000-an yang sudah lecek. Ia berjalan ke lapak itu dan menunjuk getuk yang tampak paling menggiurkan. "Berapa, Mbah?" tanyanya. Nenek penjual itu hanya tersenyum. Di giginya yang ompong terlihat samar dalam cahaya obor. Ia tidak menjawab, hanya mengangsurkan sebungkus getuk yang dibungkus daun pisang. Bima meletakkan uang 2000-an itu di atas tampar, lalu menerima bungkusan itu. Saat ia berbalik, ia merasa senyuman nenek itu mengikutinya. Sebuah senyuman yang mengandung makna yang tak bisa ia pahami. Ia kembali ke bal-bal dan melahap getuk itu. Rasanya luar biasa, manisnya pas, teksturnya lembut, dan aroma singkongnya begitu alami. Tak pernah ia menyangka bisa menemukan makanan selezat ini di tengah gunung. Setelah makan, rasa kantuk yang luar biasa berat menyerangnya. Tubuhnya terasa rileks. Pikirannya tenang. Wanita tua yang pertama menyapanya tersenyum lagi. "Istirahatlah, nak. Besok pagi perjalananmu masih panjang." Bima merebahkan tubuhnya di atas bal-bal yang keras itu. Dengan diiringi alunan gamelan yang kian sayup, ia terlelap dalam tidur yang paling nyenyak sepanjang hidupnya. "Bima, bangun, BIM." Sebuah teriakan keras dan guncangan hebat di bahunya merenggutnya dari tidur. Bima membuka matanya perlahan. Bukan cahaya obor yang hangat yang menyambutnya, melainkan cahaya senter yang menyilaukan dan wajah Rian yang pucat pasi karena panik. "Ya Tuhan, lo di sini ternyata. Kita cariin semalaman," teriak Rian. Bima mencoba untuk duduk. Tubuhnya terasa kaku dan dingin. Ia melihat sekelilingnya dengan bingung. Desa yang ramai, rumah-rumah joglo, alunan gamelan, semuanya lenyap. Ia tidak sedang berada di sebuah perkampungan. Ia terduduk di atas sebuah batu besar yang licin dan berlumut. Di bibir sebuah jurang yang menganga, angin gunung yang dingin meniup wajahnya tanpa ampun. "Desanya, desanya mana?" bisik Bima dengan suara serak. "Desa apa? Lo ngomong apa sih?" bentak Rian. Suaranya bercampur antara lega dan marah. "Kita nemuin lo karena lihat kedipan senter lo dari jauh. Lo jauh banget dari jalur, Bim. Ini daerah bahaya." Sari menangis di belakang Rian. "Kamu nggak apa-apa? Kita takut banget." Bima masih linglung. Ia melihat ke tangannya. Ia masih memegang bungkusan daun pisang. Dengan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya bukan sisa getuk lezat yang ia makan semalam. Di dalamnya hanya ada segumpal tanah liat yang basah, bercampur dengan akar-akar kecil dan beberapa cacing. Jangkir batok kelapa tempat ia minum wedang jahe kini tergeletak di sampingnya. Sebuah tempurung kelapa tua yang sudah pecah. Rasa ngeri yang dingin menjalari tulang punggungnya. Lebih dingin dari udara puncak Slamet. Semuanya nyata, kehangatan, keramahan, makanan lezat. Semua itu adalah ilusi yang sempurna. Semalam, ia telah menjadi tamu di desa Rawul. Perjalanan turun gunung terasa hening. Bima tidak banyak bicara. Pikirannya terus memutar ulang kejadian semalam. Ia tidak mendapatkan foto matahari terbit yang ia dambakan. Ia tidak berhasil menaklukkan puncak dengan arogansinya. Sebaliknya, gununglah yang telah menaklukkannya, memberinya sebuah pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Gunung Slamet telah memberinya sebuah cerita, sebuah rahasia yang ia bawa turun.
sebuah beban sekaligus anugerah. Ia kini mengerti mengapa para pendaki senior selalu menunduk hormat pada gunung, bukan hanya pada keindahan fisiknya, tetapi juga pada misteri tak kasat mata yang hidup di lereng-lerengnya, yang berbisik melalui alunan gamelan di tengah kabut, menunggu mereka yang lupa diri untuk singgah sejenak di desa yang tak pernah ada, namun akan selalu nyata bagi siapapun yang pernah rawuh di sana.